apalagi punya pasangan yang dia itu selalu membuat-buat masalah. Dia sumber masalah tapi ngomong ke orang lain nih, jadi korban gitu loh. Ngomong ke orang tuanya, kita sebagai akar masalahnya. Ngomong ke kakaknya, kita sebagai akar masalahnya. Ngomong ke teman-temannya, kita sebagai akar masalahnya. Update status, ya, bikin di medsos, disebarin, suami saya begini, padahal dia pelaku. Wah, ini nambah kacau nih punya orang. Kita gigit jari, jadi yang dia kan yang selingkuh dia, yang pacaran sama laki-laki lain dia. Misalnya ini ya, andaikan ini kita bicara tentang istri yang rada nakal, yang pacaran dia, yang selingkuh dia, yang kalau ngobrol nggak nyambung dia, yang diajak musyawarah nggak bisa dia, yang diajak ngobrol baik-baik malah melotot, malah nyolot, iya dia, yang susah diatur ya dia, yang susah dikendalikan yang dia. Dia yang bikin status di semua sosmed, saya adalah korban dari perilaku suami. Ya salam. Nah, kita harus sabar menghadapi makhluk-makhluk Allah yang ini itu. Harus betul-betul sabar dan tabah. Pahala sendiri bagi kita ngadepin makhluk Allah yang semacam ini, pahalanya luar biasa kalau kita sabar. Kalau kita nggak sabar mundur, tapi kalau sabar luar biasa itu. Innallaha ma'asyabir. Diajak pengajian nggak mau, diajak sholat nggak mau, diperbaiki nggak mau, malah ngomong yang enggak, provokasi kesana kesini. Kita bikin kebingungan tuh bukan di luar tempat kerja, bukan sama temen kenek, bukan sama bos laporannya, bukan. Ini loh manusia ini yang saya mengatakan qabil tu tazwijah wa nikah dulu 12 tahun yang lalu. Ini loh pusat problemnya loh, yang saya kasih mahar dia 4 gram emas, yang ketika saya menikahi dia itu dihadiri oleh tetangga, saudara, rakyat jelata, bahkan pejabat, yang saya pernah duduk di pelaminan sama dia. Saya dirias, dia dirias dengan gaun yang warna putih, dengan jas saya yang gagah, dasinya merah, dilihat banyak orang, disorot kamera, semua orang berbondong-bondong foto dengan kita. Ternyata biang masalah saya ke depan nih, bocah ini. Begitu ya. Sabar. Yang kita itu satu ranjang dengan dia, yang membuahkan anak dari dia, yang satu rumah dengan dia, yang pernah senyum bareng, yang pernah ketawa bareng. Ternyata dia adalah penyebab dari problematika saya yang besar ini. Bahwa memang punya ingon-ingon seperti ini itu, punya ingon-ingon seperti ini tuh kita nggak tenang. Oh, nge-lag Mbak tanpa nama. Oh ya, Mas Syafi'i untuk konsultasi mangga ke inbox saja, nggak apa-apa. Untuk inbox yang kemarin lusa sebulan yang lalu tuh saya minta maaf nggak bisa bales. Saya nggak bisa balas, saya minta maaf. Wes, kalau dia susah, udah sih kita aja yang bener gitu loh. Tujuan manusia itu Mas, Mbak, itu hanya akhirat sebenarnya. At-ta'abbud, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan tujuannya ingin dicintai. Bukan tujuan manusia itu kita melakukan kebaikan lalu dibalas dengan kebaikan lagi. Bukan tujuan manusia itu kita memberi sesuatu yang banyak kepada istri kita lalu kita ingin mendapatkan balasan dari istri kita berupa cinta. Bukan begitu sebenarnya ya. Tapi tujuan kita itu kita ngelakuin apa saja sebagai kepala rumah tangga, tanggung jawab. Nafkah saya kasih, rumah saya buatkan, mobil saya kasih, motor saya kasih, nafkah saya kasih, untuk anak-anak saya kasih, uang dapur saya kasih. Adapun tatkala engkau berbuat dosa,
pahala saya tidak berkurang sedikit pun. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khaira yara. Siapa orangnya yang melakukan sedikit, ya, secuil saja kebaikan, maka dia akan melihat kebaikan tersebut. Jelas ya begini ya. Begitu juga seorang istri, saya masakin mas, lantai saya pel, piring saya cuci, baju kamu ya saya cuci, saya jemur, saya ambil, saya lipat, saya setrika, saya yang belanja harian, saya yang nyuapin kamu, ibaratnya begitu. Tiba-tiba kamu selingkuh, kamu khianat, maka pahala semua itu nggak hilang dan akan dilihat oleh kita nanti yaumul qiyamah, di hari kiamat. Bahkan kesabaran kita pun itu adalah pahala terbesar bagi kita. Kita sudah ngelakuin segalanya, kewajiban-kewajiban kita sebagai suami, kewajiban kita sebagai istri kita kerjakan, tapi tidak ada rasa bersyukur dia kepada saya, tidak ada rasa terima kasih dia kepada saya, malah kok bikin hati gatel terus kerjanya. Bikin malam kalau saya itu tidur di alas bantal tuh melek terus, saya mikirin ini kelakuan orang yang di belakang saya. Kelakuan makan tuh kita nggak bisa kenyang, tidur nggak bisa nyenyak, ngobrol nggak bisa konsen, ini gara-gara